Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan saya Hidayat Iskandar dari tim hubungan rutinitas dari Asia Arsitek. Di kesempatan sore hari ini, saya sedang berada di tempatnya, di proyeknya Bapak Sofyan, yang tempatnya itu di daerah Kapuk, Muara. Di kesempatan sore hari ini adalah season yang ketiga, pemirsa. Yang pertama dulu saya sudah mengikuti penggalian dan pemasangan fondasi pada saat itu. Lalu yang season kedua itu ada bagian pengecoran untuk dak, plat dak lantai 2. Dan kali ini pemirsa, saya di season ketiga ini melihat di lantai 2 sana sudah mulai pemasangan bata merah. Plus ada perakitan pembesian untuk nyambung kolom dari lantai 1 ke lantai 2. Itu ada kolom utama yang paling besar seperti yang Anda lihat di atas sana. Dan di kesempatan sore hari ini juga saya akan memberitahu bahwa kerja di kesempatan siang hari ini tukang itu ada 4 orang dan keneknya ada 6 orang. Di kesempatan sore hari ini terdiri daripada beberapa bagian, ada yang juga bagian pembesian, yang bagian lekuk, bikin cincin, ada juga yang bagian pegistingan dan sekaligus perakitan pengikatan kolom-kolom di atas sana di lantai 2. Dan ada juga beberapa bagian tukang yang sedang mengerjakan pemasangan bata merah nyambung dari lantai dak lantai 2 ke atas. Seperti apa dan bagaimana caranya untuk mengerjakan, mari kita lihat. Saya akan mengajak Anda untuk naik ke lantai 2 yang pastinya lebih detail seperti apa. Yuk kita naik melalui akses tangga darurat, pastinya ini ada tangga darurat seperti itu, tangga dari kayu untuk naik ke lantai 2. Nah,
pemirsa, inilah lantai 2, tapi saya melalui akses ini namanya bawahnya karpot. Tidak karpot pemirsa. Yang aslinya lantai 2 itu bukan di sini, melainkan itu. Karena aksesnya itu belum siap, maka saya berdiri di atas karpot, di atas dak karpot. Nah pemirsa, seperti yang Anda lihat di belakang saya sudah ada pasangan bata merah, ini seperti itu. Dan di sana pun ada ruangan-ruangan dan ada juga orang pekerja sedang mengerjakan balokan untuk lantai 2 ke dak lantai 3 atau dikatakan ring balok. Namun karena ini adalah ring baloknya itu enggak berkaitan dengan genteng, langsung dak, maka di sini sedang mempersiapkan ring balok plat dak lantai 2 ke atas. Seperti yang Anda lihat di sini sudah ada pekerjaan sekatan-sekatan kamar, ruangan, ada foyer, ada poin di sebelah sana. Saya nggak bisa naik ya karena aksesnya masih rawan, belum bisa dilalui, jadi saya menerangkan cukup di sini saja. Di sini adalah ada kesalahan teknik mengenai pemasangan bata. Yang seharusnya pemirsa, pasangan bata yang di samping saya ini, yang di depan saya ini adalah seperti ini, seperti yang Anda lihat ini. Namun ternyata kenyataannya beda, ini ditutup bata semua. Artinya bangunan yang di sebelah kiri saya ini masih belum sempurna persis seperti gambar kerja yang ada di sini. Juga ada satu hal lagi pemirsa, letak kolom ini tidak sesuai dengan gambar kerja yang ada di sini. Artinya kolom ini harus dibuang dan ini pun harus dibuang. Nanti ini akan dibalikkan ke sebelah sana, ini juga akan dibalikkan ke sebelah sana. Jadi kolom yang ini untuk sementara ini akan diperbaiki dulu seperti gambar kerja yang ada di sini, seperti ini, seperti ini. Ya. Tapi di sana ada yang menjulang 2 kolom besar itu untuk penyangga yang namanya sini dak kanopi bagian depan, yang di bawahnya itu adalah bagian teras. Perlu diketahui cara teknik untuk mengerjakan itu harus betul-betul kita dipelajari dulu gambarnya dari lantai 1 ke lantai 2. Yang pertama kita pelajari dulu tentang titik-titik kolom, itu yang pertama. Yang lebih penting lagi di situ ada yang namanya titik-titik pondasi atau cakar ayam. Lalu di situ nanti ada denah yang namanya kolom dan ada denah namanya slope untuk lantai 1. Yang ada di sini karena ini ada kesalahan teknik para pekerja, diawali dengan tidak selalu melihat gambar. Jadi menurut para pekerja itu lantai 1, denah lantai 1 dengan lantai 2 itu dinyatakan sama, padahal yang aslinya sangat beda. Yang semestinya di lantai 2 sini, di sini nggak ada kolom yang sangat berarti. Juga di sebelah sana, di sebelah kiri saya juga tidak ada kolom yang berarti. Itu hanya sebagai pemegang aja, di sini disebut namanya kolom praktis. Nah, kolom permanen itu terdiri daripada beberapa bagian. Ada yang namanya K1, K2, K3, K4. Artinya kalau kolom 1 adalah kolom yang paling utama, kolom yang paling dipentingkan, kolom yang paling besar.
lalu ada kolom 2 atau K1 atau K2 dan lain sebagainya. Kolom permanen itu adalah kolom yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh seperti kolom ini. Kolom ini tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa digantikan karena kolom ini adalah kolom untuk menunjang dari lantai 1 ke lantai 2, juga lantai-lantai berikutnya. Itu kolom permanen. Nah, kolom permanen itu yang seperti saya bilang ada yang namanya K1, K2, K3, K4, bahkan ada K5. Artinya semakin ke sana, semakin kesannya dia semakin kecil. Semakin nomornya besar, semakin kecil ukurannya. Akan tetapi dia akan berbeda dengan kolom praktis, pemirsa. Kolom praktis itu diletakkan di mana kita mau, di mana kita suka. Contoh misalkan kolom praktis itu adalah praktis di mana saja bisa. Pasti kita membutuhkan di situ, di titik ini ya kita butuhkan. Tetapi kolom praktis itu fungsinya adalah untuk menjaga sekatan antara bata atau kabel dengan kabel yang lain. Contoh biasanya kolom praktis itu ada ditempatkan di setiap pojokan atau ditempatkan di setiap ujung tembok. Pemirsa, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini di sebelah sana ada yang namanya kolom. Di sebelah sana. Pegangan jaga kabel ini, bata merah ini dan bata merah ini. Dan ada juga kolom praktis itu sifatnya juga manual, adanya di pinggir pasangan bata atau kabel seperti ini. Nah, kolom praktis itu praktisnya bisa di mana-mana, bisa ditempatkan di mana aja yang kita butuhkan. Ingat, kolom praktis itu adalah kolom yang menyatukan antara kabel satu dengan kabel yang lain supaya pasangan kabel atau bata ini tidak mudah roboh. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai kolom. Dan kolom itu pun harus memenuhi syarat dengan sengkang yang cukup rapat. Contoh misalkan banyak sekali sengkang-sengkang itu jaraknya 20 cm bahkan lebih. Nah, kalau bisa, bukan kalau bisa, seharusnya itu kolom itu sengkangnya itu harus lebih, jaraknya itu lebih rapat. Karena lebih rapat itu yakin itu akan jauh lebih. Satu, yang kedua, diameter atau milimeter ukuran behel atau beton itu harus benar-benar menunjang dan disesuaikan dengan kapasitas bangunan yang ada atau gambar kerja yang ada. Contoh kolom itu ada yang 20 atau 200 kali, misalkan 400 atau 20 kali 40, ada yang 20 kali 30, ada yang 20 kali 20, itu relatif. Nah, semua kolom itu bisa disesuaikan dengan tinggi dan lebarnya bangunan. Itulah sedikit dari ulasan mengenai kolom dari saya. Terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa, bagi Anda yang sudah bergabung, silahkan Anda ikuti terus video-video kami yang videonya ada di sebelah kiri bagian atas. Dan bagi Anda yang belum bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Lalu Anda bunyikan lonceng agar memudahkan Anda untuk mengikuti video-video kami berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan ditonton doang, like, lalu subscribe.